Halo, salam jumpa kembali dengan saya Purnawan Kristanto. Pada saat ini kita akan belajar menggunakan aplikasi yang bernama CapCut atau tulisannya Capcut untuk mengedit video yang dapat kita pakai untuk pembelajaran. Nah, kelebihan dari CapCut ini adalah gratis. Kita bisa install gratis dari Play Store dan kemudian kita bisa mengganti latar belakang yang ada di belakang kita ini dengan materi-materi yang sesuai dengan isi yang kita sampaikan, yang dapat mendukung materi pembelajaran kita, atau bisa juga dengan mengganti sesuai dengan suasana yang kita inginkan. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan tentu saja kita menyiapkan bahan-bahannya. Bahan-bahan yang dipakai untuk CapCut ada dua, yaitu materi video, rekaman video, dan juga dokumentasi foto. Nah, untuk materi dokumentasi video itu kita perlu merekam diri kita sendiri lebih dulu dengan menggunakan kamera video yang ada di HP, dengan berdiri atau duduk di depan latar belakang yang berwarna hijau, ya, yang biasanya disebut dengan green screen atau layar hijau. Tapi kalau misalnya Anda tidak memiliki layar hijau, dapat juga menggunakan latar belakang yang lain, yang penting polos, tidak ada aksesoris ataupun hiasan apapun. Kemudian usahakan warna yang ada di belakang itu, warna yang ada di sebagai latar belakang itu memiliki kontras dengan baju kita. Kalau misalnya di belakang menggunakan warna merah, itu usahakan jangan memakai baju ataupun aksesoris yang warnanya merah. Karena apa? Karena nanti akan tembus. Tapi disarankan tetap menggunakan layar hijau atau green screen. Dan saya kira pada masa pandemi yang lalu itu sudah banyak di antara kita yang menggunakan layar hijau untuk kepentingan Zoom. Nah, mari kita mulai cara belajarnya, ya. Nah, mari kita mulai saja dengan mempersiapkan materi-materi, ya. Yang pertama, materi video. Itu silahkan merekam sendiri dengan kamera video. Kemudian setelah itu carilah gambar-gambar pendukungnya. Bagaimana gambar-gambar pendukung kita cari? Itu kita bisa menggunakan fasilitas Google Image, ya. Dengan HP kita mencari gambar-gambar yang sesuai dengan memasukkan kata kunci yang selaras dengan materi kita. Bagaimana caranya untuk mencari gambar? Kita bisa menggunakan fasilitas Google Image, ya, dengan membuka Chrome, kemudian ketikkan saja materi yang akan kita sampaikan. Ya, misalnya kita mau menyampaikan materi tentang Candi Borobudur, gitu ya. Nah, kita ketikkan Candi Borobudur, kemudian kita enter. Setelah itu pilih tab gambar, ya, di layar. Kita ada pilihan semua, lalu gambar, maps, berita, video, dan sebagainya. Nah, kita pilih tab yang gambar. Nah, di situ sudah ada gambar-gambar yang berkaitan dengan Candi Borobudur. Nah, kita pilih yang pas sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya ini Candi Borobudur. Kemudian kita simpan, ya. Cara menyimpannya dengan menekan cukup lama pada gambar yang kita inginkan, lalu pilih download gambar, ya. Download gambar yang ada di sini kita pilih, kemudian kita pilih download. Nah, dengan begitu kita sudah mendapatkan gambar. Nah, sampai di sini kita sudah memiliki dua materi yang dibutuhkan, yaitu gambar dan juga video. Lalu langkah berikutnya itu adalah menginstal aplikasi CapCut yang ada di Play Store. Caranya dengan masuk ke Play Store, lalu ketikkan CapCut, ya, tulisannya Capcut seperti ini. Kemudian kita cari, kemudian muncul hasilnya, yaitu seperti dalam contoh ini CapCut. Karena saya sudah menginstal, maka ada tulisan buka. Kalau Anda belum pernah menginstal CapCut, nanti pilihannya di tombol
kanan atas itu ada install. Nah, install lebih dulu. Setelah kita install maka kita buka CapCut-nya. Nah, inilah tampilan awal CapCut yang belum ada dokumen yang belum pernah kita buat. Langkah yang kita lakukan itu adalah dengan menekan tombol proyek baru ya. Ada tulisan proyek baru tanda plus yang ada di bagian atas, kita pencet. Kemudian yang kita lakukan itu adalah memilih tab foto ya. Kita pasang background dulu. Backgroundnya itu pada master atau layar yang utama. Di bagian atas ada tulisan video, kemudian bagian kanannya ada bagian yang bertuliskan foto. Nah, kita pilih foto. Foto, lalu kita pilih foto yang akan kita gunakan ya, yang sudah kita unduh tadi. Misalnya saya pilih Candi Borobudur lebih dulu. Dipilih. Kemudian muncul di bagian bawah itu ada tulisan tambah ya, pencet tanda tambah. Nah, gambar dari Borobudur itu sudah muncul di layar utama ya, di layar utama di HP kita. Kemudian untuk menambahkan video yang kita inginkan, maka kita menekan tombol overlay. Kita lihat di menu yang ada di bagian bawah itu ada berbagai macam pilihan ya, ada edit, kemudian audio, lalu ada teks, stiker, dan di situ ada tulisan overlay. Nah, overlay kita pencet, lalu muncul tulisan tambahkan overlay. Nah, kita pencet sekali lagi tulisan tambahkan overlay, lalu muncul ada tulisan video dan foto seperti yang pada awalnya. Nah, kali ini kita pilih tab video yang ada di kiri ya, kita pilih tab video, kemudian pilih video yang sudah direkam tadi. Anda tadi sudah merekam menggunakan layar di belakang seperti yang saya lakukan. Itu ada apa ya, ada video yang latar belakangnya itu masih hijau, saya pilih. Itu adalah bahan yang saya akan gunakan untuk dihilangkan latar belakangnya gitu ya. Lalu pencet tanda tambah yang ada di bagian kanan bawah, dipencet, maka akan muncul video saya seperti ini. Karena di bagian atas itu latar belakangnya durasinya masih kurang panjang, maka kita bisa memanjangkan durasi yang ada di atas gambar latar belakang supaya sama dengan yang video. Caranya dengan kita tarik agar durasinya sama dengan yang ada di video. Seperti ini ya, ini sudah sama durasinya antara yang di atas dan yang di bawah. Lalu untuk menghilangkan latar belakang warna hijau yang ada di belakang itu, kita pencet track atau jalur video, kita pencet, lalu muncul submenu. Ada submenu di sana, itu hapus latar belakang ya. Yang bagian bawah itu kita geser ke kanan sampai muncul tulisan hapus latar belakang. Nah, perhatikan di sini, kalau Anda sudah memiliki layar hijau atau green screen, maka geser ke kanan lagi. Geser ke kanan lagi sampai ketemu kunci chroma ya, namanya kunci chroma yang ada di sini, kunci chroma. Kemudian kita pencet kunci chromanya atau chroma key. Kalau di dalam istilah Inggrisnya namanya chroma key, diterjemahkan menjadi kunci chroma. Lalu geserlah gambar lingkaran yang ada di bagian video, di bagian atas, itu kita geser sehingga bagian tengahnya itu mengenai warna di latar belakang. Ya, kita memilih warna yang akan kita hilangkan. Kalau kita geser di sini seperti ini, itu warnanya coklat. Maka nanti semua yang warna coklat akan dihilangkan. Tentu saja saya tidak menginginkan itu karena yang akan saya hilangkan itu adalah warna hijau ya. Kita geser sehingga lingkaran ini dari yang tadinya berwarna coklat itu menjadi warna hijau. Itu artinya kita memberi tanda kepada HP kita supaya menghilangkan latar belakang yang warnanya hijau. Kemudian pilihlah tombol yang ada di tengah yang ada tulisannya intensitas ya, ada tulisannya intensitas. Setelah itu geserlah tanda slider yang ada di bagian bawahnya, ada lingkaran yang bisa kita geser.
kita geser ke kanan sehingga warna hijaunya hilang. Ya, atur saja sehingga warna hijaunya hilang, tapi jangan sampai kebablasan sehingga memotong bagian yang mestinya kita tampilkan seperti ini. Kalau terlalu banyak maka bagian kepala yang ada di saya itu, bagian udangnya itu juga ikut hilang. Ya, jangan sampai itu hilang. Kemudian kita bisa mengatur bagian kanannya, bayangannya itu untuk mengatur supaya bagian yang hilang itu bisa kembali lagi, ya kita atur. Jadi tidak ada rumus yang baku berapa antara intensitas dengan bayangannya, berapa yang benar begitu, karena itu tergantung dengan kondisi. Jadi coba-coba aja dengan menggeser ke kanan atau ke kiri, ya. Pilih intensitas, setelah digeser kemudian pilih bayangan. Itu untuk mengatur supaya tampilannya bagus. Kita lihat di sini bahwa bagian belakang itu sudah hilang, sudah diganti dengan Borobudur begitu, ya. Ada di situ. Kemudian karena ini saya masih ada di atas, bagian tubuh saya masih ada di atas, saya turunkan ke bawah, ya, dengan cara menekan gambar wajah saya agak lama, kemudian diturunkan ke bawah supaya tidak ada kesan melayang-layang. Nah, di sini pun kita bisa memperbesar gambar kita, video kita dengan cara mencubit gambarnya. Itu kita bisa perbesar atau kita bisa perkecil dengan cara mencubit, ya, di zoom out, kemudian kita letakkan di bagian bawah atau kita geser ke kanan atau ke kiri. Ya. Nah, kalau sudah kira-kira ini sudah oke, ya, kita sudah puas dengan hasilnya, lalu kita akan lanjut ke proses berikutnya. Nah, itu adalah cara yang pertama untuk menghilangkan latar belakang kalau kita memiliki layar hijau atau chroma key. Nah, bagaimana kalau kita tidak memiliki layar hijau? Tidak masalah, kita masih bisa menghilangkan latar belakangnya. Yang penting di belakangnya polos, bisa memakai tembok atau juga bisa memakai kain, ya, korden, ataupun kita bisa memakai triplek atau bisa menggunakan papan tulis. Yang penting polos dan tidak senada dengan baju kita. Nah, berikut ini adalah cara untuk menghilangkan latar belakang tanpa menggunakan layar hijau, ya. Contohnya memang saya masih menggunakan latar hijau, tapi anggap saja latarnya ini warnanya yang lain begitu, ya. Ini warna di luar warna hijau karena saya tidak sempat merekam dengan warna yang lain. Nah, kalau misalnya kita tidak memiliki warna latar hijau, maka yang kita lakukan itu adalah dengan menekan tanda videonya sehingga muncul menu yang ada di bawah seperti ini. Lalu kalau yang dengan warna latar hijau itu dengan chroma key atau kunci chroma, yang tidak memiliki layar hijau itu gunakan penghapus latar belakang. Penghapus latar belakang itu kita pencet, maka langsung latar belakangnya akan terhapus. Nah, lalu apa bedanya dengan layar hijau dan penghapus latar belakang ini? Bedanya itu kalau latar belakang hijau itu lebih halus, kita bisa menghilangkannya dengan lebih baik, ada pengaturannya. Sementara dengan menghapus latar belakang ini, kita tidak bisa mengatur intensitas intensitas penghilangannya dan juga bayangannya, ya. Kita harus menerima begitu saja pengaturan yang dibuat oleh CapCut, ya. Jadi itu bedanya antara penghapus latar belakang dengan chroma key. Kalau bisa itu gunakan chroma key, tapi kalau tidak bisa, misalnya tidak memiliki latar hijau, gunakan fasilitas penghapus latar belakang yang seperti ini. Saya sudah menggunakan. Lalu kita juga bisa memindahkan gambarnya dengan menekan secara lama, lalu kita geser, ya, kita drag seperti ini, atau kita bisa memperbesar dan memperkecil sama seperti yang di chroma key tadi, ya, kita atur. Nah, setelah itu kita kembali ke menu utama dengan menekan tanda panah yang ada di bagian kiri bawah, sehingga muncul layar utama seperti ini, dan kita bisa
mengujinya, kita bisa mengetahui hasilnya dengan menekan tanda play ya. Tanda play kita tekan, mari kita lihat. Halo, nama saya Purnawan Kristanto dari MPK. Saya ingin menyampaikan sebuah pantun. Buah duku, buah rambutan, kera kurus naik di sampan. Kalau aku mengulurkan tangan, Yesus sambut, aku pun aman. Nah, itu tadi hasilnya. Cukup menarik kan, karena kita bisa mengganti latar belakang kita ini bermacam-macam. Seolah-olah kita ini ada di berbagai tempat. Walaupun sebenarnya ya kita ada di satu tempat, atau di rumah kita, ataupun di sekolah, maupun di kegiatan di lokasi-lokasi yang sama begitu ya. Nah, langkah terakhir untuk menyimpan video yang sudah kita edit tadi itu adalah dengan menekan tanda panah ke atas yang ada di layar kita. Ada tanda panah ke atas, kemudian di situ ada tulisan 720p atau pixel. Artinya apa? Itu adalah resolusi yang akan kita hasilkan. Semakin tinggi angkanya, itu akan semakin bagus hasilnya, tapi itu artinya filenya akan besar dan akan memakan memori di HP kita ya. Kita pencet saja tanda 720 pixel. Kemudian di situ ada pilihannya, ada tulisan resolusi ya. Resolusi itu kalau kita geser ke kanan, itu hasilnya paling bagus ya, 1080 pixel itu sudah HD atau high definition. Kalau kita putar di TV ataupun di komputer, atau kita tayangkan di LCD, itu akan sangat bagus, halus gambarnya. Tapi kalau kita mau share di grup WA, tentu tidak akan cukup karena filenya akan sangat besar. Nah, kalau kita mau menayangkan di YouTube, 720 itu sudah memadai karena ukurannya menengah, kemudian juga tidak akan memakan pulsa kita. Kuota kita tidak akan termakan banyak karena videonya ukurannya tidak terlalu besar. Nah, pada 80p ini cocok untuk media chat seperti WhatsApp atau Telegram. Mengapa? Karena memang dibatasi ukuran file maksimal yang dapat dikirimkan di WhatsApp itu dibatasi, sehingga kita tidak boleh menyimpan video dengan ukuran yang besar-besar. Nah, silahkan dipilih sesuai dengan tujuan kita, apakah mau dikirim lewat WhatsApp, itu bagian paling kiri. Kalau kita mau unggah di media sosial kita, pilih 720. Sementara kalau kita mau putar di layar-layar yang lebar seperti di LCD atau di TV layar lebar, maka geser ke kanan sampai 1080 25. Kalau sudah oke, lalu kita pencet tanda panah ke atas, itu artinya kita mau menyimpan di HP kita. Hasil dari pengeditan kita itu akan kita simpan di HP kita. Nah, kita pencet. Lalu setelah kita pencet akan muncul tulisan mengekspor, lalu ada tanda progress barnya atau presentasi sampai 100%. Nah, kalau sudah, itu sudah tersimpan di HP kita. Lalu bagaimana hasil yang sudah kita buat tadi ya? Nah, mari kita lihat hasil video dari editing tadi. Halo, nama saya Purnawan Kristanto dari MPK. Saya ingin menyampaikan sebuah pantun. Buah duku, buah rambutan, kera kurus naik di sampan. Kalau aku mengulurkan tangan, Yesus sambut, aku pun aman. Nah, demikian tutorial singkat cara membuat menghilangkan latar belakang menggunakan CapCut. Semoga ini dapat membantu Anda untuk menyediakan atau membuat media pembelajaran yang lebih menarik lagi. Nah, sampai di sini dulu, kita jumpa di kesempatan yang lain. Bye.